TZ Official. Kali ini gue nyoba untuk membuat video lumayan panjang durasinya, karena isi video ini adalah ungkapan hati anak-anak yang kuat. Pertanyaan pertama, kapan kamu merasakan hal paling sedih dalam keluarga? Oke, aku coba untuk jawab jujur, tapi aku gak bisa nyeritain detailnya gimana. Intinya aku sedih waktu itu pas ayah nyoba untuk ngejatuhin anaknya sendiri. Jadi arti dalam ngejatuhin itu aku nggak bisa ceritain kayak ngejatuhinnya gimana, tapi intinya dia mencoba untuk gini, misalnya dia buat ulah tapi akhirnya anak-anaknya yang kena, dan dari situ nama aku tuh kayak jelek gitu. Tapi ya udah, itu aku bilang hal paling sedih. Kenapa? Karena ayah itu segalanya waktu itu, karena ayah tuh orangnya humoris terus lucu. Jadi pas aku tahu ayah malah gitu ke anaknya, aku sedih banget kan. Kayak ya udah aku nggak bisa nyalain keadaan juga, tapi aku sedih karena ayah yang ngelakuin itu. Mungkin kalau orang lain yang ngelakuin itu nggak apa-apa, tapi karena ayah sendiri jadinya sakit. Tapi sumpah aku udah ngelupain masalah, udah ngelupain itu, dan kayak udah lupain aja. Lagi juga udah lewat, itu SMA kayaknya kelas 3. Setelah itu aku terlatih untuk luka-luka yang lain itu biasa aja. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Kenapa bisa kuat dalam menjalani hidup sampai detik ini? Karena aku punya mimpi. Mungkin kalau misalnya aku gak punya mimpi, aku gak akan mungkin bisa sekuat ini. Jadi aku selalu nanamin di dalam diri aku sendiri kalau aku tuh bisa sukses. Jadi ketika aku down, aku mikir aku bisa sukses, karena aku tahu aku nggak bisa ngandelin, aku nggak bisa ngarepin apa-apa nih di dalam keluarga aku. Jadi aku mutusin untuk kuat, karena aku punya mimpi. Itu sih. Sama emang ada dukungan dari diri sendiri yang kuat. Tapi kalau misalnya dukungan dari orang lain itu nggak seberapa. Kenapa aku bilang nggak seberapa? Karena tetap dukungan yang paling kuat itu adalah dari diri kita sendiri. Oke, lanjut yang ketiga. Pesan untuk ayah dan ibu. Aku satuin aja ya. Pesan untuk orang tua aku, untuk nggak usah banyak debat. Terus untuk ayah, kapanpun ayah sadar, yang pasti aku dan anak-anak yang lain bakalan terus berdoa yang terbaik untuk ayah. Walaupun ayah sampai detik ini masih begitu-gitu aja. Dan untuk mama, tetap kuat dalam keadaan seperti apapun. Maafin kalau misalnya anak-anak mama belum bisa bikin mama senang. Terus untuk kedua orang tua, aku nggak pernah nyalahin orang tua, tapi aku juga nggak pernah mau nyalahin anak. Maksudnya nggak pernah mau nyalahin diri sendiri. Tapi nggak ada yang perlu disalahin untuk masalah broken home, karena itu emang udah jalan dari Tuhan supaya aku jadi lebih kuat. Pengen nangis. Oke. Yang keempat, pesan untuk anak-anak broken home lainnya. Oke, aku titip pesan satu, untuk tetap semangat dan terus ngeraih mimpi. Karena anak-anak seperti kita itu harus punya batas kekuatan yang lebih kuat daripada anak-anak kuat yang lainnya. Aku tahu anak biasa, anak yang keluarganya utuh pun dia pasti kuat, tapi kita harus lebih kuat lagi karena kita tuh diuji, atau benar-benar diuji banget. Terus habis itu, jangan patah semangat apapun yang terjadi. Jangan patah semangat walaupun keluarga gak pernah memihak kita. Jangan patah semangat walaupun kehidupan gak pernah memihak kita. Terus semangat karena kalian berjuang untuk diri kalian sendiri dan untuk keluarga kalian yang patah. Itu aja sih. Kalau kalian gak semangat, ya udah, apalagi yang mau kalian perjuangin. Karena kalian cuma punya mimpi. Lewat mimpi kalian bisa ngebanggain semua orang. Oke. The last question. Apa yang disampaikan untuk anak-anak broken home lainnya? Kayaknya sama kayak yang pertanyaan keempat.
intinya tetap kuat. Selain kuat semangat, terus selain semangat kalian harus tetap punya mimpi. Misalnya gini nih, kalian pernah mikir untuk ngapain gue punya mimpi, keluarga gue aja begini, ngapain gue ini. Kalian gak pernah tahu mimpi kalian itu bisa ngebahagiain berapa orang. Makanya kalian harus tetap punya mimpi apapun yang terjadi, gitu maksud aku. Pokoknya terus semangat untuk anak-anak broken home yang lainnya, karena kalau kalian gak semangat, siapa lagi yang mau nyemangatin diri kalian sendiri? Oke, love you. Jadi menurut aku mereka itu adalah anak-anak yang kuat. Kenapa aku ngebuat video ini? Karena aku tuh cuma pengen nyampein bahwa mereka tuh sebenarnya rapuh, tapi mereka tuh kuat. Kan kalian tahu sendiri ya, support paling kuat di dalam kehidupan itu adalah keluarga. Ketika keluarga kalian tuh berantakan, bayangin mereka nyoba untuk sekuat apapun, setegar apapun, dan itu pasti sakit banget karena mereka pura-pura kuat untuk ngadepin masalah seberat itu. Terus saran dari aku untuk anak-anak broken home lainnya untuk tetap kuat. Ingat, kuat. Karena kalau kalian nyerah sama keadaan, itu sama sekali gak akan ada baik-baiknya, maksudnya gak akan ada bagus-bagusnya. Jadi lebih baik kamu kuat. Jadi cobaan apapun tuh Tuhan nih ya ngasih cobaan itu pasti per level. Jadi kalau misalnya kamu dari awal aja udah pengen nyerah, gimana untuk cobaan lainnya? Jadi tolong untuk tetap kuat dan tabah di setiap cobaan yang Tuhan kasih, karena di setiap cobaan tuh pasti ada hikmahnya, walaupun kita dikasih taunya tuh sama Tuhan terlambat. Jadi kayak misalnya nih, aku dikasih satu masalah, tapi masalahnya ini ya udah pas udah selesai kita belum nyadar nih hikmahnya apa, tapi setelah berapa bulan, oh pantes ya waktu itu gue dikasih cobaan gini gitu. Pasti Tuhan punya cara sendiri untuk kalian. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah terlibat di video ini. Terima kasih banyak udah mau bantuin buat video ini. Kita bisa sama-sama share video ini supaya anak-anak yang lain tahu bahwa kalian itu gak sendiri, kita itu sama-sama. Dan kalian bisa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis kan, jadi ujungnya promosi. Terus habis itu jangan lupa untuk bersyukur, karena dengan bersyukur kau bisa berbahagia. Bye.